pasang 2 atau 3 unit lagi. Tapi untuk yang kedua, ketiga dan keempat belum dibayar, Bu. Insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu ada rezekinya, ya. Kami menyampaikan tentunya ladang amal, ya, dilelang ladang amal untuk bekal kita nanti di akhirat. Salah satu yang akan harta yang dibawa, ya, ke akhirat. Buat apa banyak harta tidak akan bisa dibawa ke akhirat? Kata siapa? Harta itu bisa dibawa ke akhirat. Ya. Siti Khadijah sebagai orang terkaya yang di Jazirah Arab pada saat itu menjelang wafat, hartanya semuanya diinfakkan untuk dana perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Itulah yang tentunya akan menjadi bekal. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, siapa lagi kalau bukan kita ya untuk berinfak, ya, berwakaf. Insya Allah pahalanya akan mengalir sampai hari kiamat nanti walaupun kita sudah tidak ada. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, karena Pak Ustaz sudah siap dan insyaallah mari kita simak bersama thalabul ilmi, ya, dari Ustaz Hatta Jamaluddin. Tentunya nanti diakhiri, nanti selesai kajian seperti biasa, alhamdulillah kita dapat infak sedekah mobil khusus pada komunitas pecinta sedekah, Ustaz. Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan pahalanya terus mengalir kepada hamba Allah yang memberikan infak sedekah, terutama pecinta komunitas pecinta sedekah. Dan kita juga sangat terbuka, ya, silakan Bapak Ibu untuk berbagi rezeki, ya, dan kita menyisihkan sebagian harta kita, ya. Insya Allah. Silakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi, bismillah, walhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Faqul qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Ala ma'na wallahu a'lam bimuradi. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak, Ibu, tua, muda yang saya hormati, yang saya muliakan, dan semoga Allah pun memuliakan. Alhamdulillah atas kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Kita semua masih diberikan rezeki hidayah dan taufik oleh Allah untuk senantiasa bisa menunaikan sebahagian daripada kewajiban kita
sama selaku hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana mudah-mudahan segala bentuk amal yang ibadah kita semua senantiasa ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salamnya Allah semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita selaku umat baginda Rasul mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Darama, Pak, alhamdulillah dalam waktu ini, pada kesempatan saat kali ini, atas kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kedua kalinya saya bisa bersilaturahmi dengan para jamaah sekalian untuk kajian subuh ya Pak ya. Untuk kajian subuh, untuk kedua kalinya saya bisa bersilaturahmi dengan para jamaah sekalian. Mudah-mudahan silaturahmi ini bisa menjadikan turunnya rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bu, Ibu pengawasan sudah. Ibu pengajian berat kan? Hah? Yakin itu berat? Bapak abot pengawasan, abi mah abot. Perlu diketahui Pak, Bu, bahwasanya kita yakini bahwa ada salah satu malaikat Allah yang khusus ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat setiap nama-nama orang-orang yang berada di majelis ilmu. Salah satu malaikat itu adalah malaikat Sariyahun. Malaikat Sariyahun ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk turun ke bumi menyaksikan satu tempat yang mana di tempat tersebut diisi dengan kajian-kajian ilmu, dalam arti majelis ilmu. Nah, malaikat Sariyahun ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meliput setiap tempat yang di tempat itu diisi dengan kajian ilmu. Lantas malaikat Sariyahun pun kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kami menyaksikan dalam satu majelis ada si fulan bin fulan, ada si fulanah binti fulanah, ada laki-laki, ada perempuan di majelis itu, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan satu nama per namanya, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Sariyahun menjadi saksi bagi setiap orang yang berada di majelis ilmu. Nama ibu tadi setorkan Celo, Jayaya, Makna, Makoko, Ayah, Pak. Nah, dilaporkan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh malaikat Sariyahun. Karena tujuan daripada malaikat Sariyahun diturunkan ke muka bumi, diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa meliput tempat yang di tempat itu diisi dengan kajian ilmu. Ya Allah, dalam satu tempat itu ada salah satu jamaah, ada salah satu orang yang mungkin dalam pengajiannya sambil tidur. Ya mungkin entah itu karena capek, karena kelelahan mungkin tahajud, karena kelelahan mungkin pekerjaannya, yang karena kelelahannya mungkin lelah badan dan pikirannya, sampai-sampai ia tetap memaksakan untuk mencari ilmu, duduk di majelis ilmu, sampai-sampai karena kecapeannya orang tersebut sampai kelelahan sampai tidur. Bagaimana kata Allah? Wahai malaikat Sariyahun, saksikanlah olehmu bahwasanya orang yang seperti itu pun, maka catatkan olehmu bahwa orang itu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya yang akan menimpanya. Cacat menurutan tadi. Pemola mencegah. Saya mau barusan ketika mau berangkat pengajian, saya barusan tidur jam 2:30. Semalaman gak tidur karena ada acara. Aduh, kalau kamu ditibrakan pasti bakal keberangan. Nyilu, berarti 2:30 kene belum macam kita. Di 2:30 kene terus bulat mata kawat. Nah, mudah-mudahan sing ngajarkeun kesehatan. Amin ya Allah. Bapak Ibu sadayana jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menginjak ke pembahasan tema yang diberikan oleh pengurus di sini yang bertemakan tazkiyatun nafsi. Ini kisah ini sering saya sampaikan di setiap pengajian, Pak. Disampaikan oleh salah satu syekh di kota Damaskus. Ada seorang ulama yang bernama Abdurrahman Al-Hafad. Di kota Damaskus itu ada salah satu tempat kuburan, tempat orang-orang mati yang dinamakan dengan Dahdah. Ada salah satu tempat di kota Damaskus yang bernama Dahdah, tempat orang-orang meninggal kuburan. Di kota Damaskus ini ada salah satu tempat yang dinamakan Dahdah. Nah, di Dahdah ini ada salah satu orang yang bertugas untuk menggali kubur. Ada salah satu orang yang tugasnya menggali kubur yang bernama Abdurrahman Al-Hafad. Pada suatu saat Abdurrahman Al-Hafad ada yang memanggil satu orang ibu-ibu, memanggil Abdurrahman Al-Hafad untuk menggalikan kuburan, membuatkan satu galian kuburan untuk salah satu keluarganya yang meninggal. Seorang jamaah perempuan, ibu-ibu yang mendatangi Abdurrahman Al-Hafad menyuruh Abdurrahman Al-Hafad untuk menggali satu kuburan. Digalilah oleh Abdurrahman Al-Hafad kuburan itu sampai beresnya. Ketika jenazah datang, Abdurrahman Al-Hafad sudah siap berada di lubang kubur itu. Sudah siap untuk menerima jenazah yang akan dimasukkan ke dalam kubur. Tapi ketika diturunkan jenazah ke dalam kubur, Abdurrahman Al-Hafad terkejut. Ada kejadian aneh yang melihat ketika jenazah itu diturunkan ke dalam kuburan itu. Ada kejadian hal yang aneh. Kejadian hal aneh yang menjadi Abdurrahman Al-Hafad kaget. Salah satu lubang yang dijadikan lubang jenazah itu berubah menjadi pelataran surga, menjadi pelataran taman surga, menjadi pelataran taman surga. Terus datang malaikat Allah yang menaiki seekor kuda putih yang bersayap, diiringi dengan para malaikat Allah yang lainnya. Lantas terus jenazah tersebut dijemput oleh Allah, oleh malaikatnya Allah yang menaiki kuda tersebut. Diiringi, dinaikkan jenazah tersebut ke atas kuda itu. Diiringi oleh para malaikat Allah yang ikut mengiringi jenazah tersebut. Dihantarkan, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena saking kagetnya Abdurrahman Al-Hafad melihat kejadian tersebut, karena cuma Abdurrahman Al-Hafad saja yang melihat kejadian tersebut. Orang tua jenazah tersebut, sedemikian orang-orang yang ikut mengantarkan jenazah tersebut pun tidak ada yang melihat kejadian yang berada di dalam kubur tersebut. Yang melihat hanya Abdurrahman Al-Hafad, salah satu orang yang tugasnya menggali kubur. Sampai-sampai karena saking kagetnya Abdurrahman Al-Hafad melihat kejadian tersebut sampai pingsan. Abdurrahman pingsan, lantas dinaikkan ke atas, dibangunkan oleh jamaah-jamaah yang ikut mengantarkan jenazah.
Lantas dibangunkan Abdurrahman yang pingsan. Ketika sadar Abdurrahman Al-Afar ditanya oleh salah seorang pemuda yang mengantarkan jenazah tersebut, "Wahai Abdurrahman Al-Afar, kunaon?" Orang katanya, "Kunaon? Kamu kenapa sampai pingsan seperti itu? Apakah kamu lagi sakit?" "Tidak, saya sehat. Barusan saja saya melihat kejadian itu sangat aneh, yang mengejutkan saya. Yang mana pada kejadian tersebut saya melihat lubang kubur yang ia gali berubah menjadi taman surganya Allah Subhanahu wa taala, menjadi pelataran-pelataran yang teramat sangat luas yang sangat begitu indah. Lantas jenazah yang saya kuburkan dijemput oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala menaiki kuda putih yang dibawa oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, lantas dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengantarkan jenazah tersebut gak ada yang percaya. Mendengarkan ungkapan yang dibicarakan oleh Abdurrahman Al-Hafar sampai-sampai Abdurrahman Al-Hafar pingsan, tidak ada salah satu orang pun yang percaya Abdurrahman Al-Hafar mengatakan hal tersebut. Mari halusinasi, mari mawadu, nah gitu anggapan Anda. Nah udah, singkat cerita, pemakaman pun beres. Nah, kejadian pada waktu itu ketika Abdurrahman pingsan, melihat kejadian tersebut itu, langsung mimpi Abdurrahman Al-Afar di dalam pingsannya, mimpi melihat bahwasanya jenazah tersebut dijemput oleh malaikatnya Allah. Itu berada dalam mimpi. Tidak terlihat oleh kasat mata seperti itu, tidak, tapi berada dalam mimpinya Abdurrahman Al-Afar ketika pingsan. Seusai beresnya jenazah tersebut dimakamkan, sudah beres, pemakaman sudah beres, keluarga daripada jenazah tersebut pulang. Menjelang 2 bulan, si ibu yang pertama datang ke Abdurrahman Al-Hafar untuk membuatkan satu galian kuburan, datang lagi ke Abdurrahman Al-Hafar untuk kedua kalinya, menyuruh Abdurrahman Al-Hafar untuk membuatkan galian kuburan yang kedua. Digalilah oleh Abdurrahman Al-Hafar sampai-sampai datanglah jenazah daripada keluarganya si ibu tersebut untuk dimakamkan. Nah, ketika datang jenazah kedua yang beberapa bulan setelah daripada salah satu keluarganya meninggal, yang kedua ini adalah salah satu keluarganya juga. Begitu Abdurrahman Al-Hafar akan memasukkan jenazah tersebut ke dalam ke dalam kuburan, ke dalam lubang kubur itu, Abdurrahman Al-Hafar melihat kejadian yang sama, yang mana kuburan tersebut dilihat oleh Abdurrahman Al-Hafar menjadi pelataran-pelataran yang sangat luas, yang sangat indah, Pak, penuh dengan gemerlap cahaya. Lantas jenazah tersebut dijemput oleh malaikatnya Allah, menaiki kuda putih, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kejadian kedua ini tidak membuat Abdurrahman pingsan. Langsung ketika Abdurrahman Al-Hafar seusai beres menggali kubur, seusai beres memasukkan jenazah ke dalam kubur, beres segala macamnya, Abdurrahman Al-Hafar ketika sudah para keluarganya pergi, Abdurrahman Al-Hafar langsung menghampiri orang tuanya. "Wahai fulanah ya Umi," kata Abdurrahman Al-Hafar kepada seorang ibu tersebut yang menyuruh Abdurrahman Al-Hafar untuk menggalikan kuburan yang kedua. Kata Abdurrahman Al-Hafar, "Wahai ibu, siapakah orang yang dikuburkan ini? Siapakah orang yang meninggal ini?" Abdurrahman Al-Hafar bertanya kepada ibu tersebut. "Mereka adalah anak-anak saya, Abdurrahman. Yang pertama adalah adiknya, yang kedua adalah kakaknya." Lantas Abdurrahman Al-Hafar bertanya lagi kepada si ibu tersebut,
Maaf Bu, saya mau bertanya, punya amaliyah apakah, punya amalan apakah anak ibu sampai-sampai pada saat saya menguburkan anak ibu terjadi kejadian yang teramat sangat luar biasa, terjadi kejadian yang teramat sangat menakjubkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memuliakan anak-anak ibu, yang mana saya melihat anak-anak ibu, kedua daripada anak-anak ibu, saya melihat kuburannya berubah menjadi pelataran taman-taman surganya Allah yang penuh dengan cahaya. Dijemput anak-anak ibu oleh malaikatnya Allah, menaiki kuda putih yang langsung dibawa oleh malaikatnya Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas ibu itu pun menjawab, mereka adalah anak saya Abdurrahman. Yang pertama adalah adiknya. Adiknya itu yang meninggal ketika di pesantren, yang sedang mencari ilmu. Yang kedua kakaknya yang meninggal, dia adalah kakaknya yang membiayai adiknya semasa di pesantren. Nah, mendengar kejadian tersebut, Abdurrahman Al-Hafad langsung mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa mencari ilmu. Ternyata orang yang mencari ilmu dan orang-orang yang membiayai, yang mendukung, mendorong supaya siapapun orang yang mencari ilmu ketika ia tidak punya bekal, ia bekali. Ketika ia tidak mempunyai akses untuk mencari ilmu, ia fasilitasi. Jadi segala bentuk, misalkan ada satu orang mencari ilmu, misalkan ada salah satu anak mau berangkat ke pesantren, dibekali. Nah, cerita daripada kisah ini, adik yang dibiayai oleh kakaknya, adiknya yang pesantren, kakaknya menjadi tukang kuli bangunan untuk membiayai adiknya yang berada di pesantren. Sebegitu mulianya orang yang mencari ilmu yang berada di pesantren dengan orang-orang yang berusaha berjuang membiayai anaknya ataupun adiknya yang berada di pesantren. Sebegitu mulianya. Nah, saya juga kalau misalkan mendengar daripada kisah ini, saya suka menunggu. Saya masuk pesantren tidak dimasukkan sama orang tua. Orang tua saya tidak ada salah satu orang tua, ibu maupun ayah, yang mengetahui saya masuk pesantren. Perjalanan saya masuk pesantren kurang lebih kelas 5 SD, saya berada di pasar, di terminal. Saya ngambil ya barang-barang bekas. Kalau istilah kasar, saya menjadi gelandangan. Kelas 5 SD, kelas 6 SD saya gelandangan. Ada salah satu tetangga yang memasukkan saya ke dalam pesantren. Sampai sebesar ini, sampai saya nikah, sampai dewasa. Sampai saya bisa membaca Al-Quran, sampai saya bisa membaca kitab. Itu salah satu hikmah daripada saya masuk pesantren. Mudah-mudahan ilmu yang saya amalkan sampai kepada orang tua saya. Kalau misalkan orang tua saya memang tidak membiayai saya di pesantren, tapi mudah-mudahan terus mengalir kepada beliau, orang tua saya pribadi. Yang kedua, kepada orang-orang yang menolong saya untuk berada di pesantren. Yang ketiga, untuk guru-guru saya yang mendidik saya di pesantren. Nah, begitu pun ketika ibu ada punya anak, masukkan pesantren. Ketika bapak punya anak, masukkan pesantren. Biayai. Perjuangkan anak untuk bisa membaca Al-Quran. Perjuangkan anak dimasukkan ke pondok untuk senantiasa bisa mengenal Allah, bisa mentauhidkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berjalan daripada kisah ini, Pak, kisah yang dialami oleh Abdurrahman Al-Hafad, salah satu orang yang menjadi penggali kubur di kota Damaskus, yang berada di kuburan yang bernama Dahdah, menjadi salah satu ulama besar. Dari perjalanannya melihat kejadian daripada orang yang mencari ilmu dengan orang yang membiayai orang yang sedang mencari ilmu,
sama mulianya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ia sudah meninggal. Lantas Abdurrahman Al-Hafar ketika melihat kejadian ini langsung mendapatkan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala, untuk ingin mencari ilmu lagi. Terus Abdurrahman Al-Hafar mendatangi salah satu pesantren, mendatangi salah satu kiai yang berada di kota Damaskus. Ya Syekh, aku datang kepadamu ingin mencari ilmu, saya ingin mengaji, kata Abdurrahman Al-Hafar kepada Syekh tersebut. Lantas Syekh tersebut bertanya kepada Abdurrahman Al-Hafar, "Hei Abdurrahman Al-Hafar, berapakah usiamu?" "Usiaku sekarang 50 tahun ya Syekh." Bayangkan 50 tahun baru masuk pesantren, tidak mengenal yang namanya ngaji, tidak mengenal yang namanya belajar Al-Quran, tidak mengenal yang namanya belajar kitab. Baru 50 tahun Abdurrahman Al-Hafar mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk ingin mencari ilmu. Ditanya oleh Syekh tersebut, "Nah, wae atuh baheula." Kitu sabarina. Kamana wae atuh baheula karek ayeuna daek ngaji. Ari ibu kamana wae karek ayeuna naos Al-Qur'an teh. Karek ayeuna hoyong diajar naos Qur'an teh. Nah, kamana wae atuh nuju alim. Gitu di bahasa Indonesia, Syekh tersebut menyampaikan guyonannya kepada Abdurrahman Al-Hafar. Lantas Abdurrahman Al-Hafar diterima oleh Syekh tersebut, diterima oleh tersebut mengaji di pesantren tersebut. Berjalannya waktu, Abdurrahman Al-Hafar menghafal Al-Quran, menghafal kitab-kitab yang dipelajari di pesantren, ilmu alam, nahwu, sorok, tasawuf, tauhid, segala bentuk pelajaran yang berada di pesantren Abdurrahman Al-Hafar dihafal. Usia 50 tahun Pak, tapi semangat tingginya untuk senantiasa mencari ilmu sangat luar biasa Abdurrahman Al-Hafar, yang mana dikisahkan daripada titik akhir Abdurrahman Al-Hafar. Karena kejadian tersebut Abdurrahman Al-Hafar menjadi salah satu ulama besar yang berada di kota Damaskus. Nah, kita pun sama ketika kita belum pernah belajar Al-Quran, yuk kita sama-sama belajar Al-Quran. Ketika kita belum bisa tahu ilmu tentang sholat, kita pelajari ilmu sholat. Ketika kita tidak tahu ilmu tentang wudu, kita pelajari ilmu tentang wudu. Nah, kembali kepada tema bahwasanya tazkiyatun nafsi, asal daripada tazkiyatun nafsi adalah membersihkan diri. Membersihkan diri itu adalah salah satu cara untuk membersihkan lahir maupun batin, yang akan menyelamatkan kita dunia maupun akhirat. Saya buka dalam kutipan dalam salah satu kitab Muraqil Dunia yang berkaitan dengan tazkiyatun nafsi, untuk kita senantiasa membersihkan diri di hadapan Allah tentunya. Tazkiyatun nafsi kita untuk membersihkan hati kita, membersihkan daripada diri dan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menerangkan ada dua pilihan yang akan menjadikan kita selamat dunia dan akhirat. Ada dua pilihan kata Allah Subhanahu wa taala untuk kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan bersih ataupun kotor? Ada dua pilihan kata Allah. Di sini dikatakan i'lam, ketahuilah, anna lidini syatraini ahaduhuma tarkul manahi wal akhir fi'lul ta'at. Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam salah satu karangan ulama, kata Al-Imam Ghazali, ketahuilah bahwasanya di dalam agama itu cuma ada dua pilihan untuk menyelamatkan kita dunia wal akhirah. Kita akan menjadi manusia bersih ataupun menjadi manusia yang kotor. Tentunya ada dua pilihan. Kata Al-Imam Ghazali berkata seperti ini, i'lam anna lidin syatrain, bahwasanya di dalam agama ini ada dua pilihan yang bisa kita ambil, yang akan menjadikan keselamatan kita dunia wal akhirah.
Yang pertama, tarkul manahi, meninggalkan maksiat. Tarkul manahi, meninggalkan maksiat. Itu menjadikan salah satu sarana untuk kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita di sini melaksanakan kewajiban daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan kepada kita semua. Kita sekarang ini tengah menjalani salah satu perintah Allah, yaitu tarkul manahi, menjauhkan maksiat. Yang kedua, fi'lut ta'at. Fi'lut ta'at yaitu mengerjakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengerjakan daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keadaan kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan kita selamat dunia wal akhirah ketika kita menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua poin yang bisa kita ambil yang akan menjadikan bersihnya diri kita, yaitu tarkul manahi dan fi'lut ta'ati, meninggalkan maksiat. Yang keduanya adalah mengerjakan taat. Ketika kita diperintah sholat, ketika kita diperintahkan untuk mengaji, ya mengaji. Ketika kita diperintahkan untuk belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, kita membaca dan belajar Al-Quran. Orang diperintahkan sholat, tidak sholat, mengotori dirinya. Ketika ia diperintahkan puasa oleh Allah Subhanahu wa taala tapi ia tidak puasa, mengotori dirinya. Jadi dua poin yang bisa kita ambil dalam ungkapan daripada Imam Al-Ghazali ini, bahwasanya tazkiyatun nafsi, untuk membersihkan daripada diri kita, yang dikatakan oleh Imam Ghazali adalah tarkul manahi wa fi'lut ta'ati. Lantas dikatakan lagi oleh Imam Ghazali dalam kitab ini, wa'lam innaka innama ta'sillaha bijawarihika wa hiya ni'matun minallahi ta'ala 'alayya wa amanatun ladaika fasti'ana ni'matillah 'ala maksiyah. Bu, anggota daripada badan kita ini adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak menggunakan apa yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan kepada kita semua melalui daripada anggota badan kita, maka ghayatul kufran, apabila badan kita dipakai untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ghayatul kufran, kita sampai kepada kekufuran. Dan apabila badan kita daripada anggota badan kita dipakai untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada ghayatul tughyan, sampai kepada keluarga. Nah, di sini dikatakan oleh para ulama bahwasanya yang menjadikan tazkiyatun nafsi itu adalah amal-amal kita. Kita wudu tazkiyatun nafsi, membersihkan diri. Coba kita telah dalam wudu. Ketika kita wudu, kita membasuh kedua tangan. Tazkiyatun nafsi, membersihkan diri secara lahiriah maupun batiniah. Secara lahiriah kita membasuh kedua tangan. Secara batiniah dihapus segala bentuk dosa-dosa yang kita lakukan, yang pernah kita lakukan, yang dikerjakan oleh kedua tangan kita. Oleh kedua tangan kita. Sambil berdoa, Allahumma fad yadayya min ma'asika kulliha. Memohon ampunan kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah. Ya Allah, lindungilah tanganku dari perbuatan-perbuatan maksiat. Allahumma fad yadayya min ma'asika kulliha. Tahu doanya? Suka dipakai doanya? Tapi tahu? Bapak
mengingat doa-doa wudu? Bapak tahu doa-doa wudu? Ketika melihat air ada doanya Bu. Ini membahas tentang tazkiyatun nafsi, membersihkan diri. Air itu air suci, maka yang melihatnya pun harus berada dalam kesucian. Ketika melihat air, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura. Langsung kontak batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura. Alhamdulillah Allah, Engkau telah menjadikan air yang suci. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura. Langsung berkontak. Jadi ketika wudu pun kita sudah berinteraksi dengan Allah melalui doa-doa yang para ulama pelajari kepada kita. Ketika melihat air, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura, melihat air, kita bersyukur Allah sudah menjadikan air yang suci untuk kita, untuk bersuci wudu, untuk mandi, untuk membasuh pakaian, untuk membasuh yang lain-lainnya. Langsung bersyukur kepada Allah. Membasuh kedua tangan, Allahumma fadiyadayya bima'asika kulliha. Berdoa kepada Allah, memohon perlindungan agar dijaga daripada kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung membasuh kanan, berkumur, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Memasukkan air ke dalam hidung, Allahumma arini raihatan jannah wa ta'mirani. Langsung niat wudu. Ketika membasuh wajah, Allahumma bayyid wajhi yawma tamyatu wujuh wa taswaddu wujuh. Membasuh tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ibu tahu enggak? Hah? Kalau ibu wudu suka gimana Bu? Ya biasa aja kayak gitu ya Bu dibasuh. Nah, salah satu penyempurnaan wudu adalah doa. Barangkali ada yang belum tahu, yuk kita pelajari. Nah, ini salah satu bentuk doa, sunnah hukumnya untuk menyempurnakan daripada wudu kita. Tadi membasuh tangan kanan sudah, membasuh tangan kiri. Allahumma la tu'tini kita bimishimali aw wara'i dhahri. Mengusap rambut, Allahumma harim sya'ri wa basyari alanna. Jadi bentuk daripada tazkiyatun nafsi ini sudah kita lakukan, sudah kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk dari wudu pun itu membersihkan daripada anggota badan kita. Kita masuk sholat, tazkiyatun nafsi. Kita tilawah Al-Quran, melihat mata kita ke dalam ayat-ayat Allah, tazkiyatun nafsi. Kita zikir la ilaha illallah, lisan kita dipakai zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tazkiyatun nafsi, membersihkan lisan kita dari kotoran agar senantiasa lisan kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat-kalimat di zikir. Zikir khafi yang dilakukan oleh hati. Allah. Ataupun olah-olah pernapasan dengan zikir, Pak. Tarik nafas dengan mengatakan subhanallah. Dalam satu kali napasan, menahan nafas, mengucapkan kalimat subhanallah 4 kali. Hembusan, ketika dihembuskan, mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 2 kali. Satu kali napasan, saya pernah diajari oleh di pesantren. Satu kali napasan, mengucapkan 7 kali kalimat tasbih. Nikmat. Ketika dipraktikkan, diolah di hati, dihembuskan subhanallah, nikmat. Nah, itu bentuk daripada tazkiyatun nafsi. Bentuk lahiriah maupun batiniah harus kita bersihkan dengan kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi dari segala bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara itu, maka kita akan dibersihkan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diri kita dan batin kita tidak berada dalam kekotoran. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukan amalia-amalia tersebut, yakni menjauhi, meninggalkan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan segala bentuk perintah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan para
mudah-mudahan kita selamanya senantiasa ada dalam curahan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak jemaah sekalian yang dirahmati Allah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Salahnya dari keperluan saya pribadi, benarnya ucapan daripada Allah Subhanahu wa taala dan karangan para ulama. Mudah-mudahan segala bentuk amaliyah yang kita lakukan ini ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cukupkan sekalian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Bapak Jamudin yang telah menyampaikan materi tentang kajian Tazkiyatun Nafs. Paham Ibu Bapak? Insyaallah ya, alhamdulillah kita dapat ilmu, sehingga kalau saya komentari Masya Allah ya, betapa bahwa kita ini memang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk yang pertama thalabul ilmi, mencari ilmu, bukan hanya semata-mata mencari ilmu, tetapi ada majelis ilmiah. Kita duduk dan insya Allah sebagai ladang amal ya. Karena apa? Memang wajib ya, thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wal bahwa mencari ilmu itu adalah wajib bagi muslim laki-laki dan muslimah gitu ya. Dari kapan dan sampai kapan? Minal mahdi wal lahdi, dari mulai lahir sampai kita masuk ke liang lahat. Artinya sampai Allah mencabut nyawa, sampai Allah mengakhiri hidup kita tetap tidak pernah berhenti mencari ilmu. Tadi yang disampaikan oleh Pak Ustaz, Masya Allah, betapa seorang hamba Allah yang memang karena kita Bu ya, usia kita sudah ya tinggal menunggu waktu ya Bapak Ibu, kita manfaatkan. Kita thalabul ilmi tidak wajib bisanya, yang wajibnya itu adalah ikhtiarnya ya. Ditambah lagi ya, tadi kata Pak Ustaz kata, ketika kita memiliki kemampuan untuk membiayai ya orang yang thalabul ilmi luar biasa, sama yang dapat kemuliaannya seperti orang yang mencari ilmu. Jadi mungkin anak kita sudah besar ya, anak kita sudah dikatakan sukses ya, biayai Bu ya keluarga kita ya, saudara-saudara kita, apalagi yang kekurangan ekonominya, lemah misalkan, ataupun siapapun ya. Kalau di kampung-kampung itu Pak ada orang yang mondok, itu dibiayai oleh masyarakat ya, termasuk dari DKM. Itu bisa begitu Pak, di Tasik itu kalau tiap tahun itu bahkan tiap bulan dikasih dari kas DKM. Karena apa? Karena itulah yang akan menjadi penerus masa depan ya gitu. Jadi ya, Masya Allah, jadi setiap apa yang kita keluarkan buat anak kita, buat saudara kita ataupun siapapun, apa tadi yang disampaikan oleh Pak Ustaz, memang demikian ya Insya Allah. Jadi itulah dan harta kita yang sesungguhnya gitu ya. Dengan tazkiyatun nafsi kita membersihkan jiwa kita, raga kita ya, terlebih sekarang di bulan Muharram gitu ya, bulan hijrah ya. Mari kita tazkiyatun nafsi, mari kita untuk membersihkan jiwa kita kembali kepada hijrah gitu ya. Yang asalnya kita malas menjadi rajin gitu ya, yang asalnya kita kikir menjadi demikian. Dan semoga kita sampai kapan Bu? Ilalahdi, sampai kita masuk ke liang lahat. Artinya sampai apa? Sampai akhir hayat. Tentunya dengan husnul khotimah, kan itu ya yang diharapkan kita adalah
bukan bagaimana orang tersebut ya dilihat dari sejak kecil, tetapi bagaimana kita ini mengakhiri hidup dengan husnul khotimah itu ya yang diharapkan. Dan tidak sedikit orang-orang ketika menjelang akhir hidupnya ya yang su'ul khotimah. Naudzubillah min. Nah, semoga kita ya Allah wafatkan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian kajian pada pagi hari Ahad ini, Ahad ketiga. Semoga ilmu yang didapat insya Allah berkah, ilmu yang didapat insya Allah manfaat. Oh, sedikit ada tambahan Bapak Ibu semua, ada titipan dari remaja Buana bahwa dalam rangka memperingati HUT RI ya sekaligus dengan ya tahun Babi Hijriah itu ya Bapak dan Ibu semuanya ada perlombaan, ada lomba adat, lomba tilawah Quran, ada lomba kaligrafi mulai hari ini ya. Itulah ikut sertakan ya, ikut sertakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kita kasih support, kita kasih bantuan, support, tenaga, pikiran dan sebagainya. Dan itulah tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz, putra putri kita menjadi masa depan untuk keluarga kita sekaligus untuk masa depan bangsa dan negara kita. Jazakumullah khairan katsiran. Kita tutup majelis ini dengan membacakan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu untuk menikmati hidangan sarapan pagi, ada teh, ada kopi, ada menu sarapan seadanya ya, untuk tidak dibawa Bu ya, dimakan di sini ya. Silakan saling bersilaturahmi, saling sapa di antara para jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.